Terima kasih telah bergabung kembali di Amalia Podcast. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat besar bagi ekonomi nasional dan untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana sebetulnya perkembangan ekonomi syariah selama beberapa dekade terakhir, baik dari aspek keterlibatan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan dunia pendidikan? Bagaimana pula ide-ide yang berkembang untuk optimalisasi ekonomi syariah di Indonesia di masa depan? Saya mengundang dua tamu, yaitu Igi Haruman Ahsin, Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia, dan Dr. Bayu Arifianto, Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya, untuk berdiskusi tentang berbagai aspek tentang ekonomi syariah. Igi Haruman Ahsin menyelesaikan S1-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lalu S2 pada program Global Leadership Executive MBA, Institut Teknologi Bandung, dan Aalto University Finland. Selain menjabat sebagai Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah, Igi juga bertugas sebagai tim ahli Wakil Presiden Republik Indonesia dan Komisaris Independen di Bank Muamalat Indonesia. Igi juga masih menjabat sebagai Ketua Bidang Pasar Modal Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia. Igi aktif terlibat dalam industri keuangan syariah karena ikut menjadi pelopor pasar obligasi syariah atau sukuk saat penerbitan obligasi syariah pertama Mudarabah Indosat. Pembicara kedua adalah Dr. Bayu Arifianto, Asisten Profesor dan Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, dengan peminatan riset dalam bidang perbankan, keuangan, dan microfinance Islam. Bayu menyelesaikan pendidikan S1-nya dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, MBA dari International Islamic University Malaysia dengan beasiswa Malaysia International Scholarship, dan S3 bidang Finance dari Lincoln University New Zealand dengan beasiswa New Zealand ASEAN Scholar Awards. Dr. Bayu juga pernah menjadi visiting lecturer di Nimar, Maroko. Beberapa artikelnya telah dipublikasikan di beberapa jurnal antara lain Pacific Basin Finance Journal, Journal of Islamic Marketing, dan International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Simak perbincangan kami berikut ini. Oke. Terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak semua, Pak Igi, Mas Igi Haruman Ahsin, Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia dan praktisi serta pemerhati ekonomi syariah di Indonesia, dan Dr. Bayu Arifianto, Koordinator Program Studi Ekonomi Islam ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Senang sekali Pak Bayu dan Pak Igi sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di podcast saya untuk berdiskusi tentang ekonomi syariah. Terima kasih banyak Mas Bayu dan Mas Igi. Semoga sehat selalu ya kondisi di Indonesia, di Jakarta, dan di Surabaya, Mas. Amin. Amin. Oke, ini sebelumnya senang sekali karena dua-duanya nih sahabat lama saya, sahabat baik saya, Pak Igi ini, Mas Igi. Dulu kita bareng-bareng di Singapura ya Mas Igi ya. Ya, betul. Suka makan nasi lemak bareng dulu di Fongseng kalau kelaparan malam-malam. Dulu pernah satu program nih Mas Bayu di Singapore International Fellowship Program, tapi Mas Igi di NTU, saya di NUS. Nah Mas Igi memang saya tahu dari dulu passionnya, semangatnya untuk di kajian ekonomi Islam ini sudah luar biasa karena skripsinya itu sampai dibukuin loh gitu. Dulu kalau saya kan targetnya lulus saja gitu, yang penting bagus dapat A. Mas Igi ini udah dibukuin loh skripsinya dari dulu, jadi luar biasa. Nah kalau Mas Bayu, Dr. Bayu Arifianto juga saya kenal waktu saya kuliah di S3 di New Zealand. Saya dulu di University of Canterbury, Mas Bayu di Lincoln University New Zealand ya Mas Bayu ya. Mas Bayu juga punya passion yang luar biasa terhadap studi ekonomi Islam, khususnya waktu itu tesisnya tentang microfinance ya Mas Bayu ya. Microfinance, dan juga sering diminta pendapatnya tentang berbagai kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. Nah jadi gini nih Mas Bayu dan Mas Igi ya, di beberapa waktu terakhir kayaknya kan cukup banyak nih headline berita gitu atau wacana di masyarakat yang berkembang tentang ekonomi syariah, terutama setelah diangkatnya Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Indonesia, yang juga membawa angin segar ya bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Apalagi di situ Mas Igi juga gabung sebagai salah satu tim ahlinya Pak Wapres, dan tentunya dalam bidang akademik pun Mas Bayu merasakan hal yang hampir sama gitu kan, bagaimana perkembangan ekonomi Islam ini semakin vibrant gitu di Indonesia. Nah
mungkin pertanyaan saya untuk Pak dosen dulu ya, karena mungkin beberapa pendengar podcast saya kan masih di tahap awal untuk belajar tentang ekonomi syariah, termasuk saya juga sih sebetulnya, saya juga masih harus baca-baca banyak banget nih ya. Nah, sebetulnya apa sih prinsip dasar dari dijalankannya ekonomi syariah ini, Mas Bayu? Apakah ada prinsip-prinsip ekonomi yang bersifat universal dalam ekonomi syariah yang dapat juga diterima oleh masyarakat non-muslim? Ya, terima kasih Mbak Amalia. Senang sekali bisa join dengan Mbak Amalia lagi ya, setelah sekian lama dan sekarang sudah menetap di Sydney. Ya, untuk yang pertama tadi dan juga kepada Pak Igi ya, salam kenal Pak Igi dan salam hormat. Tadi terkait dengan yang pertama, yang prinsip universal tentunya banyak sekali ya. Di ekonomi syariah atau ekonomi Islam atau ekonomi partisipatif banyak sekali namanya. Kalau di Indonesia kita lebih kenal ekonomi syariah, kalau di luar Islamic economics, kalau di Maroko mungkin ekonomi yang partisipatif ya. Jadi yang pertama adalah untuk mencari kemenangan atau kebahagiaan dunia dan akhirat gitu ya, falah, mencapai falah tentunya. Dan prinsipnya tentunya ada prinsip keadilan, kesejahteraan. Kita tahu juga di ekonomi syariah, ekonomi Islam ada Islamic social finance. Jadi orang dipaksa untuk mengeluarkan zakat gitu kan, kalau sudah tercapai nisab dan haulnya. Jadi saya rasa sangat universal. Dan juga di sisi akademis itu mahasiswa tidak hanya yang muslim saja yang mengikuti pendidikan atau mengambil bidang ekonomi Islam. Saya masih ingat waktu di Malaysia di AIUM bahkan yang non-muslim gitu ya, yang sudah senior, yang sudah menjadi CEO, karena waktu itu saya di kelas MBA ya, itu juga mengambil program MBA Islamic Banking and Finance. Kemudian saya waktu mengajar di Maroko, itu mahasiswa dari Jerman, kebetulan datang di summer school di sana juga ateis bahkan, jadi non-muslim. Kemudian waktu saya kembali ke Unair dan mengundang summer school datang dari New Zealand itu ya, 2 batch itu, dekannya memang request untuk ada program tentang Islamic Economics. Jadi sekarang sudah terbuka untuk semua sih, karena industrinya juga sudah ada. Namun nilai-nilainya itu yang kita harus tetap jaga. Jadi values dari Islamic Economics bahwa intinya adalah ini bisa memenuhi keinginan dari umat muslim karena sebagai salah satu jalan untuk memenuhi jasa keuangan misalnya, karena mereka tidak bisa menggunakan yang konvensional. Dan kita tahu bersama sudah banyak umat muslim ya, terutama di Indonesia, yang sadar akan hal ini. Kemudian di dunia akademik, di kampus juga sudah sangat banyak sekali sekarang kampus-kampus yang punya program studi ekonomi Islam, perbankan syariah atau bisnis Islam, bahkan di kampus-kampus top juga. Dan peminatnya juga sangat banyak. Apalagi sekarang didukung oleh pemerintah. Ini lewat Pak Igi dan juga Pak Wapres kita. Nah, sudah mulai top down dari pemerintah gitu ya. Kalau di dulunya kita masih bottom up, nah sekarang kita sudah mulai dari pemerintah. Mungkin itu dulu Mbak Amalia. Oke. Nah Mas Bayu, dari interaksi dengan sesama kolega ataupun mahasiswa yang bergabung di kelas Mas Bayu, khususnya di kelas-kelas internasional mungkin ya, apa sih motivasi mereka untuk mempelajari lebih jauh ekonomi syariah ini Mas? Banyak sih ya motivasinya. Ada yang memang ya terkait industrinya sudah mulai berkembang, sudah settle, jadi ingin mengetahui. Kalau yang dari seperti New Zealand itu ingin melakukan ekspor impor misalnya ya, bisnis, kan kita tahu bersama ekosistemnya juga terkait dengan halal industri ya. Karena halal industri itu terkait dengan finance, food, kemudian tourism, kosmetik, pharmaceuticals, jadi banyak hal. Nah, berbagai macam motivasi. Ada yang benar-benar ingin mendalami ekonomi Islam ya, ingin paham nilai-nilainya ya, dan ini sebagai suatu bagian dari iman mereka. Jadi banyak motivasi berbagai macam. Dan kita membuka itu bagi semua pihak dengan motivasi apapun, karena kita tidak tahu juga nanti hidayahnya dari mana ya, hidayah untuk mereka seperti itu. Jadi kita fasilitasi di Unair pun non-muslim yang mau belajar kita terima. Ya, walaupun di Unair untuk ujian akhir harus uji petik ya, baca Quran. Tapi kalau yang non-muslim ya? kita nggak kasih ujian itu ya. Jadi khusus untuk yang muslim saja. Oke. Terima kasih Mas Bayu. Nah ini dari sudut pandang pemerhati dan praktisi nih yang sudah berapa nih? Mungkin 20 tahunan kali ya Mas Igi sudah berkecimpung dalam bidang ekonomi Islam ini gitu ya.
Bagaimana Mas Igi memandang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini Mas, khususnya mungkin dalam bentuk dukungan pemerintah, karena Mas Igi beberapa tahun terakhir kelihatannya cukup bersentuhan dengan cukup dekat gitu dengan kalangan pemerintah Mas. Ya Mbak Lia ya, memang kalau ditanya bagaimana misal prospeknya gitu ya, untuk dukungan ya, dari pemerintah ya. Dukungan dari pemerintah. Dukungan pemerintah itu sebetulnya juga bagian dari respon atas prospek yang ada. Nah, prospeknya itu ya cerah itu. Walaupun ini belakangan di Jakarta lagi mendung nih. Nah, tapi kalau prospek ekonomi syariah, insya Allah itu tetap cerah. Basis pertimbangannya ya memang seperti klasik memang ya, bahwa penduduk mayoritas Muslim itu mayoritas penduduk kita itu adalah yang terbesar di seluruh penjuru dunia ini. Nah, orang suka salah bahwa pusat Islam itu di Arab Saudi gitu ya. Nah, ya karena ada Ka'bah aja tuh. Tetapi kalau dari sisi jumlah penduduk terbesar itu Arab Saudi ditambah negara-negara Timur Tengah di jumlah masih tidak lebih banyak dari penduduk Muslim Indonesia. Bahkan negara-negara lain pun kalau digabungin gitu ya, misal Pakistan itu sebagian, India itu juga masih belum, Mesir masih belum lebih besar dibandingkan kita. Nah, tapi memang potensi ini yang kemudian perlu digarap sehingga dari cerah tadi terrealisir menjadi sesuatu yang material gitu, sehingga Indonesia buat saya menjadi keniscayaan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia gitu. Jadi atas dasar prospek tersebut, lalu kemudian ada pengakuan internasional melihat perkembangan yang ada di Indonesia, maka pemerintah pun ya sudah sewajarnya juga tidak tinggal diam untuk hal ini, bahkan berupaya mendorong ekonomi dan keuangan syariah itu menjadi salah satu kontributor pertumbuhan untuk pembangunan ekonomi, kan ujungnya kesejahteraan. Jadi ujungnya juga akan kembali ke makosid syariahnya bahwa ini dalam rangka menyejahterakan masyarakat gitu. Itu Mbak Lia. Oke, jadi mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia ya, Mas Igi ya. Jadi nggak cuma mensejahterakan umat Islam nggak saja. bilang mensejahterakan umat Muslim aja, tapi kan seluruh masyarakat. Karena begini juga ya, kan nggak perlu dibenturkan antara keumatan dan kebangsaan, sama aja gitu. Bahwa umat untuk bangsa, bangsa untuk umat gitu. Oke, mantap. Terima kasih penjelasannya Mas Igi. Nah, sektor unggulan apa saja yang diprioritaskan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sejauh ini, Mas Igi? Nah, sebenarnya ini kalau bisa share screen, saya bisa aja share screen nih. Jadi pemerintah itu telah membuat master plan ekonomi syariah 2019-2024 melalui KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Ada hubungannya dengan Bappenas juga nggak sih, Mas? Dulu awalnya memang awalnya namanya KNKS, itu di bawah koordinasinya Bappenas. Penyusunan ini juga zaman di Bappenas dulu, memang betul Mbak Lia. Nah, terakhir nih bertransformasi menjadi KNEKS, tapi koordinasinya lebih ke Kementerian Keuangan. Ketuanya Presiden sendiri, lalu ketua hariannya Wakil Presiden, sekretarisnya Menteri Keuangan. Itu. Nah, balik nih untuk pertanyaannya Mbak Lia tadi ya, sektor apa aja sih yang mau dikuatkan gitu ya. Nah, pemerintah tuh mencanangkan empat penguatan, 4 strategi utama. Yang pertama, penguatan halal value chain. Halal value chain. Jadi ini untuk mengantisipasi atau mendorong Indonesia sebagai player industri halal internasional nih. Karena selama ini kita menjadi target market aja. Target market.
Nah, seharusnya kan bisa menjadi player juga selain daripada target market tadi. Saya mau kasih ilustrasi aja ya. Kenapa sih kemudian produsen halal terbesar untuk makanan itu ada di Brazil misalnya. Kan luar biasa penduduk muslimnya di bawah 0,1%, tapi menjadi produsen halal terbesar di dunia, makanan halal. Kalau Mbak Lia udah pernah umroh haji, udah kan ya? Belum. Belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Haji dan umroh. Mas Bayu udah pergi haji umroh? Sudah daftar tunggu. Daftar, umroh belum juga ya. Nah, kebanyakan kita jamaah haji Indonesia kalau pergi haji umroh itu, kok saya yakin pasti pernah ngicipin Al-Baik. Ayam itu ya Mas Igi ya? Nah, itu ayam. Iya. Al-Baik KFC itu nggak pernah menang dari Al-Baik di Saudi. Oke. Itu kan luar biasa gitu ya. Jadi ya seleranya cocok untuk jamaah dan penduduk Saudi ya. Nah, ternyata bahan bakunya ayamnya itu dari Brazil. Oh ya, oke. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa Brazil ketika sudah mengekspor ayam gitu ya halal dengan standarisasi halal yang juga diminta oleh pemerintah Saudi, itu udah menjadikan dia sebagai produsen makanan halal terbesar. Di samping juga udah nyampe juga ekspornya sampai ke Malaysia juga. Ini contoh aja Mbak Lia gitu ya. Jadi pemerintah berharap value chain-nya kita itu untuk halal tuh makin kuat. Nomor 2, penguatan di keuangan syariah. Ini bidangnya Mas Bayu nih, Mas. Ya, jadi baik bank, lalu sukuk, lalu lembaga keuangan syariah lain termasuk Ziswaf-nya itu juga masuk dalam program ini. Gitu. Nomor 2, nomor 3, penguatan UMKM ya, usaha menengah, usaha mikro kecil menengah gitu. Kalau Mbak Lia udah punya usaha kan masuknya UMKM juga, usaha miliaran kali Mbak gitu ya. Itu singkatannya. Karena ini sebagai basis juga pertumbuhan ekonomi dan kebanyakan UMKM karena tadi Muslim juga pelakunya, makanya juga wajar mereka mengharapkan aspek syariah juga. Nah, terakhir itu penguatan ekonomi digital. Jadi ini kan kita menyadari karena perkembangan teknologi, semuanya melalui, apalagi pada saat pandemi ini apa-apa lewat online. Jadi ini juga diperlukan untuk menunjang poin sebelumnya, penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah maupun UMKM. Jadi itu yang coba dilakukan pemerintah sebagai strategi utama yang kemudian diturunkan dalam program-program tertentu. Itu Mbak Lia. Oke, saya ulangi sedikit ya Mas Igi. Jadi ada 4 yang diprioritaskan untuk 2019 sampai 2024 ini ya, yaitu halal value chain, keuangan syariah, UMKM, dan ekonomi digital. Ini saya penasaran sama ekonomi digital nih Mas Igi, itu maksudnya letak syariahnya di mana sih? Atau sebetulnya lebih pada penguatan infrastruktur untuk ekonomi syariah untuk hal digitalnya? Ya, ini memang macam-macam nih. Saya lihat program utamanya aja ya. Program utamanya itu diantaranya adalah misal membuat halal marketplace. Jadi kayak Tokopedia tapi isinya produk halal semua gitu ya Mas? Ya sebenarnya kalau kita lihat sekarang pun semua marketplace itu pun punya syariah. Nih kalau tadi nyebutnya jangan Tokopedia. Jangan nyebut merek, sebut saja dia Mawar. Repot ya kalau jadi agen pemerintah tuh jadi. Iya, oke Mas ya. Ada kalau nggak salah tuh ada Shopee Barokah. Gitu. Ada juga tadi Tokopedia, apa ya istillah? Ada ya, saya juga. Ya, Tokopedia juga ada, gitu kan. Lalu marketplace yang lain juga sama tuh. Yang terus kemudian mencoba menonjolkan aspek kehalalannya tadi. Nah, nggak berhenti di situ. Ya, kalau Mbak Lia kadang beli barang yang agak mahal dikit, kan biasanya juga tersedia tuh cicilan. Ya kan, misal kita mau beli
AC yang disediakan. Apakah mau dicicil selama 12 tahun misalnya? Panjangan 12 bulan misalnya kan. Nah, penyedia pembiayaannya itu kan macam-macam. Nah, itu juga dikaitkan dengan prinsip syariah ya. Pembiayaannya juga yang syariah. Gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi itu diantaranya aja. Jadi ada halal marketplace dan sistem pembiayaannya. Lalu juga misal ya lagi mau dibuat juga sistem informasi terintegrasi untuk traceability produk halal. Gitu. Jadi kalau di Swiss berapa tahun lalu saya sempat mampir di Swiss untuk belajar soal ini nih, soal digital ini kan gitu ya. Nah, mereka nggak kemudian bikin traceability halal, tapi traceability untuk memastikan bahwa terutama ya makanannya itu bukan terbuat dari bahan-bahan yang membahayakan atau palsu misalnya gitu. Saya lupa ya namanya apa gitu ya, tapi tagline-nya aja luar biasa gitu kan. Nggak mau no lies and no fake food and lies kan kayak begitu. Karena misalnya aja kan kita sering dengar nih gitu. Konsumsi dagingnya dibilang daging sapi, padahal ternyata daging celeng misalnya gitu. Kalau di Indramayu daging celeng itu halal. Maksudnya ada kampung namanya Celeng, jadi daging yang dari celeng gitu ya. Itu halal tuh gitu. Nah, kan ketika diganti seperti itu kan jadi jadi rujukan yang salah buat masyarakat. Betul. Atau kita sering dibilang kan, oh makan somai di tempat tuh gitu. Ikannya ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu ya. Ya yang semacam itulah gitu kan. Itu kan traceability itu dilakukan melalui penghimpunan big data dari masyarakat sendiri. Jadi dari masyarakat sendiri ya sumbernya. Oke. Dan kontribusi. Menarik sekali Mas Igi, terima kasih penjelasannya. Nah, ini berikutnya mungkin pertanyaan untuk Mas Igi dan Mas Bayu juga ya. Jadi ekonomi itu kan tentunya semua ilmu lah sebetulnya kan saling itu kan interconnected ya dengan disiplin ilmu yang lain. Mungkin di sini juga kita bicara soal sosiologi dan kemasyarakatan gitu, basis sosial masyarakat. Nah, ini sih ini pengamatan saya sih, tapi mungkin ada beberapa juga yang juga berpendapat serupa. Ini makanya yang pengen saya diskusiin sama Mas Bayu dan Mas Igi gitu ya. Sepertinya kalau ada inisiatif nih, setiap ada inisiatif baru gitu ya untuk menggunakan atau mengoptimalisasi dana umat Islam gitu, seperti dana haji gitu ya, atau dana wakaf nih yang kemarin ya baru-baru ini ya Mas Igi dan Mas Bayu, itu biasanya tuh selalu ada kontroversi dulu gitu loh di masyarakat gitu ya, ada tanggapan yang agak minor lah gitu suaranya gitu ya, ya sebagian adanya keberatan gitu. Misalnya mempermasalahkan peruntukannya ya mungkin dari segi prosedur atau dari segi syariahnya itu sendiri. Tapi ada juga ya sifatnya tuh lebih pada kalau saya lihatnya itu grievance gitu ya. Jadi misalnya kalau pemerintah nih lagi butuh aja nih gitu kan, baru berpaling ke umat Islam gitu, hal-hal seperti itu. Dan ini sebetulnya saya kemarin sempat baca di artikel di salah satu media online ya, dan bahkan Mas Igi sampai membuat artikel untuk menjawab artikel tersebut gitu kan, bahwa ekonomi syariah ini bukan jalan gersang gitu katanya Mas Igi ya. Nah, ini saya amati ini cukup sering terjadi gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Bayu dan Mas Igi ini sebetulnya fenomena apa sih Mas? Apakah ini refleksi dari grievance gitu, dari keluhan, dari perasaan terpinggirkan umat Islam gitu ya dalam hal ekonomi selama bertahun-tahun, atau ada fenomena atau hal lain yang bisa menjelaskan hal ini Mas? Mungkin Mas Bayu dulu boleh? Ya, terima kasih Mbak Lia. Kalau menurut saya sih ini suatu hal yang biasa terjadi ya. Mungkin mereka yang merintis pertama kali ekonomi Islam merasa memiliki gitu ya, atau merasa lebih memiliki ekonomi Islam. Padahal ya ini untuk semua, ini terbuka untuk semua, untuk universal. Malah kita senang kalau ada yang masuk gitu kan. Hanya nanti kita saling menjaga supaya ruhnya atau nilai-nilai ekonomi Islam tetap bisa kita berikan gitu ya ke masyarakat. Nah, kalau yang saya lihat ini juga dipertajam dengan adanya mungkin politik gitu ya, bawaan mungkin dari Pilpres dan lain sebagainya. Nah, ini memang pemerintah harus lebih hati-hati dan bisa mencontohkan. Misalnya seperti gerakan wakaf uang kemarin kan, itu
ya supaya lebih semangat lagi masyarakat, ini pemerintah perlu lebih menciarkan, jadi misalnya yang mempunyai peran strategis, yang mempunyai posisi mencontohkan, ini saya sudah berwakaf misalnya, ya kan? Nah, supaya tidak terkesan hanya diperlukan saja baru ke umat Islam gitu kan. Kemudian yang kemarin seperti di BPKH, mungkin dana haji gitu ya, nah ini untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, idenya kan sebenarnya sudah lama, negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Malaysia salah satunya ya, Mas Bayu Iya, ya? Malaysia salah satunya. Jadi memang untuk menjaga nilainya tetap bisa dipakai nanti, karena kita ada daftar tunggu haji sekian lama, nah itu kan harus diinvestasikan. Iya, betul. Tapi tentunya dengan koridor investasi yang bagaimana memitigasi resiko seminimalisir mungkin. Nah ini saya rasa perlu diberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ekonomi syariah itu untuk semua, dan juga sebenarnya pemerintah melakukan ini tuh ada sebabnya gitu loh. Jadi kenapa dana haji diinvestasikan. Nah ini untuk menjaga nanti supaya tetap bisa. Ini sebenarnya Anda disubsidi soalnya hajinya gitu kan. Nah, nanti ke depan supaya tetap bisa memberangkatkan Anda, ini loh kita harus mengelola uangnya itu. Kita diamanahkan uang tersebut. Tapi tentunya dengan kehati-hatian. Nah, ini perlu difahami oleh masyarakat. Karena sekarang kan zamannya sudah sangat terbuka ya informasinya. Pemerintah juga mungkin berusaha menyaring informasi sebaik mungkin sehingga hoax-hoax itu bisa diminimalisir. Ini kan mungkin ada yang permainkan ya, atau ada yang bagaimana mau menyelewengkan isunya sehingga ada yang mengambil keuntungan di situ, pihak-pihak tertentu mungkin yang mengambil keuntungan dari umat Islam. Karena umat Islam ini kalau misalnya sudah dikaitkan dengan keimanan gitu kan, nah itu kan geraknya lebih cepat ya, lebih semangat, girohnya itu lebih banyak ya. Nah, apalagi dipelintirkan isunya. Ini yang tugas kita bersama saya rasa. Kami juga di akademisi dan juga makanya kenapa sering kita sampaikan ke mahasiswa, Anda itu sebagai mahasiswa harus lebih kritis ya dalam menerima informasi. Nah, dibaca dulu, difahami dulu kenapa pemerintah bertindak seperti ini misalnya. Juga mungkin yang sekarang isunya beberapa organisasi ya seperti organisasi Mas Igi, kemudian di IAII misalnya itu diisi beberapa orang tertentu. Saya rasa kalau menurut saya itu sangat terbuka gitu loh. Kita malah senang pemerintah ikut ambil bagian dalam suatu gerakan ya, baik itu di MES atau IAEI, itu menunjukkan keberpihakan. Hanya ya mereka yang mungkin merintis di awal itu harus bisa ikhlas lah seperti itu ya, bahwa ini bukan milik suatu pihak tertentu gitu ya. Saya juga di mahasiswa dulu di FOSE ya, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, itu juga kita memang awal-awal kan termasuk yang merintis juga di mahasiswa. Namanya kampus-kampus belum ada prodi, bahkan matkul pilihan ya. Kita mendatangkan pakar-pakar dari Jakarta, waktu saya di Brawijaya di Malang ya, kita mendatangkan ke sana untuk kuliah tamu gitu ya, untuk kuliah 2 minggu. Nah, kemudian kalau kita merasa kita sangat berperan dan sekarang tidak masuk misalnya gerbong yang ada, saya rasa itu akan kurang baik ya. Kalau menurut saya kita malah senang harusnya. Banyak orang yang menikmati jeripayah kita dari awal, yang termasuk kita kontribusi gitu ya. Ya masalah itu siapa yang mengisi posisinya itu ya sudah rezekinya masing-masing, seperti itu saya rasa. Itu Mbak Lia. Mungkin Pak Egi jadi lebih pada soal pengakuan sih kali Mas Bayu ya tentang ya siapa yang merintis kemudian apakah dirangkul atau enggak gitu ya. Tapi juga ini sebetulnya bisa kita kaitkan dengan semangat inklusivisme gitu kan. Sebetulnya ingin bukan untuk meminggirkan tapi untuk merangkul lebih banyak kalangan gitu. Dan itu tadi Mas Bayu juga saya pikir tepat banget poinnya, bagaimana supaya terus-menerus juga memberikan pemahaman tentang perlunya menyaring informasi ya Mas ya. Jadi nggak secara emosional gitu ya ditanggapinya setiap pemberitaan atau wacana yang berkembang. Dan saya pikir memang ini peran perguruan tinggi dan dibantu dengan mahasiswa sangat strategis banget ya Mas Bayu ya untuk bisa meluruskan hal-hal ini. Kalau Mas Igi gimana nih Mas? Saya lupa mute nih, bentar mute. Kalau dosennya kayak Mas Bayu semua keren, ya nggak? Itu yang justru bikin lebih repot adalah ketika katakan tadi ya fanatisme, kemudian juga eksklusivitas, lalu pemahaman yang tidak menenteramkan itu justru didorong dari dosennya sendiri kan gitu ya. Kalau terus kemudian dosennya seperti itu gitu ya, menyajikan informasi nggak akurat, tidak berdasarkan data, lalu jam itu kan
conclusion yang juga terlalu buru-buru gitu kan, akan jadi repot untuk kita semua kan gitu. Jadi saya menggarisbawahi tadi yang Mas Bayu sampaikan, bahwa ini sistem syariah itu disediain buat semua kok. Gitu. Yang menikmati itu tidak hanya orang Islam. Ketika non-Muslim pun kemudian juga ikut berpartisipasi, lalu ikut merasakan keindahannya, kan menjadi ejawantah dari prinsip rahmatan lil alamin itu sendiri, bahwa ini untuk semua, nggak cuma Muslim non-Muslim nih, bahkan termasuk semut, tumbuh-tumbuhan gitu ya, lingkungan hidup gitu, danau, setu dan lain sebagainya gitu, semuanya gitu loh. Saya kira kalau tadi ya semuanya ada di pemahaman yang sama, nanti bertahap ya. Ya ini kan juga kehendak dari Tuhan sendiri juga. Kita pengennya sama semua, satu sepaham semua gitu, satu pendapat. Kalau Tuhan belum berkehendak ya masih seperti ini juga. Tinggal kemudian kita mengelola supaya tidak jadi makin tajam. Kan lebih banyak persamaannya kok ketimbang perbedaan sebenarnya kalau kita mau pikirkan gitu. Kadang berbedanya kan di cara dan lain-lain. Tadi kan disebut nih sebagai contoh ya, disebut soal wakaf uang. Lalu belum apa-apa, banyak beredar hoax, lalu dinyinyirin dan lain sebagainya. Aduh, saya udah kebayang aja sebelumnya, saya malah sempat mengusulkan nih, contoh doang nih, saya mengusulkan bahwa zakat itu kan dipungut. Jadi sempat sebenarnya keluar wacana nih misalnya untuk langsung memotong zakat dari gaji-gajinya ASN Muslim. Misalnya ya. Nah, kenapa saat ini potensi zakat luar biasa besar? Selalu bilang potensinya luar biasa besar, tetapi yang diterima itu belum mencapai, bahkan katakan dari potensi itu 20% aja mungkin belum gitu ya. Saya lupa persis nih angkanya gitu ya. Karena memang perintah Qur'annya bilang ambillah zakat. Ya, atau potonglah zakat tuh, bukan terimalah zakat. Saat ini yang kita lakukan adalah amil-amil yang ada itu kan terima orang itu datang. Terima orang itu datang untuk menyetorkan zakatnya atau menerima transferan dari orang-orang yang berzakat. Perintahnya nggak begitu kok. Itu perintah Qur'annya adalah ambillah itu, potonglah zakat kan kayak gitu. Jemput bola jadi ya Mas Igi ya? Kenapa? Jemput bola ya, sebetulnya proaktif ya. Memang proaktif. Bahkan kalau kita ingat dulu gitu kan, zaman Khulafaur Rasyidin, yang nggak bayar zakat diperangi kok. Kita mungkin kita nggak akan membayangkan bahwa yang nggak bayar zakat diperangi gitu kan. Nah, tetapi ketika ide itu dimunculkan, nanti gitu ya, sinismenya adalah kalau lagi butuh aja, kemudian mau memanfaatkan umat kan kayak begitu. Padahal kembali nih, program yang dilakukan itu adalah untuk dikembalikan ke umat juga. Untungnya ya, wakaf uang kemarin tuh nggak begitu dipikirnya ya, yang beredar itu, contoh aja yang beredar itu adalah wakaf dikumpulkan lalu untuk masuk ke APBN. Kan jahat tuh informasi seperti itu. Gitu. Padahal ini akhirnya yang berwakaf siapa? Di antaranya ya perusahaan-perusahaan BUMN juga. Lalu untuk apa? Ya karena wakaf maka pasti dibuat untuk terus kemudian program-program yang terkait dengan syariah juga. Ilustrasi aja. Jadi saya bisa bayangkan ketika memang belum mature, informasi diterima salah aja. Mbak Lia tuh luar biasa juga nyebut haji gitu ya, sama Mas Bayu tadi nerangin haji harus dikelola karena disubsidi. Saya baru dapat laporan lagi belakangan ini, subsidi untuk haji itu bisa melebihi 50% loh. Berarti syarat utama istitoah itu bahwa mampu itu kan nggak dipenuhi. Iya, betul. Karena hajinya sebagian disubsidi sama negara. Mungkin pemerintah saat ini pun belum punya keberanian nih naikin ONH. Karena nggak populis ya Mas ya. Karena nggak populis, dia hanya nggak populis gitu kan di satu sisi.
Tetapi faktanya saat ini itu yang disubsidi itu sudah mendekati, sudah 50%. Oke. 50%. Nah, ini kan udah harus mulai disadari gitu. Kalau jemaah hajinya ngerasa bahwa saya nggak pantas nih dibiayain oleh negara, mungkin saya belum pernah dengar sih. Lalu menolak subsidi gitu ya, ada demo menolak subsidi. Minta ONH dinaikin gitu ya Mas ya. Turunkan subsidi untuk haji gitu. Kan gitu, kira-kira gitu. Oke. Ya, jadi ya sebetulnya kuncinya juga kembali lagi ke komunikasi publik juga kali ya Mas Igi ya, walaupun memang agak cukup tricky sih ya bagaimana mengkomunikasikan ini dengan baik gitu, karena itu tadi ada beberapa hal yang sebetulnya ya perlu sekali publik ketahui, seperti itu tadi tentang subsidi haji dan juga penggunaan dana wakaf ya dan lain-lain. Oke, nah ini tadi Mas Igi udah sempat singgung nih tentang Islam rahmatan lil alamin. Tadi Mas Bayu juga sudah singgung gitu bagaimana bahwa program studi ekonomi Islam itu sangat diminati juga oleh kalangan non Muslim juga gitu ya, bahkan yang ateis pun sekalipun gitu. Nah, kenapa? Emang ada yang ngaku ateis? Ada kan yang ngaku ateis ya Mas Bayu ya? Ada. Ya, hebat juga ya. Nah itu bagaimana kemudian strategi untuk kembali lagi tadi kepada roadmap yang sudah dilakukan, sudah dibuat pemerintah ya Mas Igi ya, terutama mungkin halal value chain gitu ya, dan produk-produk keuangan syariah lain gitu untuk bisa dipasarkan ke non Muslim, karena kan unsur religiusnya kan berarti agak hilang di situ gitu kan ya. Misalnya saya gitu membuka rekening di bank syariah karena misalnya saya tidak mau riba dan hal-hal lain yang sifatnya definitif gitu ya, berhubungan dengan ketuhanan gitu, keagamaan. Tapi kan untuk yang non Muslim ini kan nggak ada gitu unsur seperti itu gitu. Nah itu Mas Bayu tadi udah bilang gitu bahwa kalau untuk peserta kuliahnya ya mereka merasa dibutuhkan pasar gitu ya, karena industri memerlukan itu gitu, memerlukan ahli-ahli keuangan Islam misalnya untuk memanage pasar. Nah ada lagi nggak sih Mas kira-kira strategi gitu yang bisa dilakukan bagaimana untuk attract konsumen non Muslim terhadap produk-produk halal ini, Mas? Ke siapa nih, Mbak? Mungkin ke Mas Bayu dulu. Oh iya. Ya, jadi mungkin sebelumnya saya sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Pak Igi itu sangat betul sekali, bahwa kemarin baru isu zakat ditarik ya, ASN itu ini baru isu, itu belum diterapkan, itu kan sudah rame itu. Kita harusnya malah senang gitu ya, karena kadang kita kan lupa ini sudah waktunya atau belum. Profesi kan sudah ada ketentuannya gitu ya. Nah tadi betul tadi min amwalihim gitu kan, ambillah zakat sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim biha, dari mereka untuk mensucikan ya kan harta mereka gitu. Kita harusnya malah senang, itu salah satu rukun Islam yang itu kita harus tunaikan, dan itu masih belum banyak, belum dianggap seperti hal yang wajib gitu ya, belum seperti puasa di bulan Ramadan seperti itu ya. Harusnya kita malah tertolong, cuman karena mungkin ada ditarik ke isu politis dan lain sebagainya. Nah tadi Mas maaf, saya boleh tanya, ini zakatnya zakat mal ya Mas Bayu ya? Iya zakat mal, tapi kan juga ada zakat profesi ya. Zakat profesi, oke. Zakat mal itu kan setahun gitu kan. Ini kalau profesi itu ketentuan Basnas itu ada, kalau gajinya sekitar di atas 5 juta ya kalau nggak salah, itu kita wajib menunaikan tanpa dikurangi dengan biaya gitu. Nah terkait tadi pertanyaan Mbak Lia, keuntungannya sebenarnya sudah dari lama ya, kalau masyarakat non Muslim ya itu menabung atau menempatkan dananya di bank syariah itu karena kalau ekonomi lagi baik ya bagi hasil mereka lebih tinggi gitu loh. Ini kita sebut dengan nasabah yang rasional approach gitu kan. Nah, ada yang nasabah spiritual approach, dia nggak lihat bagi hasilnya, equivalent rate-nya berapa gitu kan. Pokoknya saya ingin membesarkan bank syariah, saya naruh di bank syariah, saya tempatkan di bank syariah gitu kan. Begitu juga sekarang sudah ada 4 bank syariah yang merger ya, yang listing di bursa. Merger ya. Yang terbaru kemarin ada Bank Net Syariah 1 Februari. Itu saya pokoknya invest beli saham bank syariah, entah ini kayak gimana ya. Nah, ada yang seperti itu juga, itu terkait dengan spiritual approach. Nah, yang saya sampaikan tadi non-is yang lebih ke rational approach ya. Bagaimana ini memberikan keuntungan. Tadi salah satunya menempatkan di bank syariah, kalau ekonomi lagi baik ya otomatis bagi hasilnya lebih gede dong daripada di konven yang lebih fix gitu ya bunganya.
Nah, sisi lain juga tadi beberapa pihak merasa ada peluang di sini. Oh, umat Muslim gede, seperti disampaikan Brazil ya, sebagai pengekspor daging gitu kan ke negara-negara Muslim. Di bawahnya itu non Muslim lagi tuh, ada Australia gitu kan, ada New Zealand juga Mas Bayu ya untuk produk daging ya. Iya, ada negara-negara yang mayoritas Muslim yang mungkin bahkan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, itu kan suatu peluang bisnis gitu kan. Suatu peluang bisnis. Ada juga bank syariah yang dibuka, ada juga Islamic fintech, ya kan, yang dibuka. Bahkan mungkin yang menggerakkan bukan orang-orang Islam gitu ya, tapi paling nggak mereka kan ada DPS-nya, ada Dewan Pengawasnya, ya, yang itu menjadi salah satu syarat untuk didirikannya suatu institusi keuangan. Jadi selama kalau kita kalau kita biasanya makan gitu ya, makanan halal, kita pernah nggak nanyain lagi, ini beneran nyembelihnya halal gitu kan? Saya pengen lihat dong dapurnya, suppliernya ininya, kan enggak ya. Nah, kita sebagai masyarakat awam, begitu sudah distempel MUI bahwa ini lembaga keuangan halal, sudah syariah, ya kewajiban kita untuk mengambilnya gitu ya. Karena kalau salah pun di ijtihad itu pahalanya 1 gitu kan. Nah, kalau benar itu 2. Nah, ini ulama-ulama kita, salah satunya Pak Egy mungkin ya, sudah berijtihad di MUI dan mengeluarkan stempel bahwa bank syariah A ini sudah syariah loh ya. Ini pasar modalnya ini sudah ada pasar modal syariah, ini saham-saham syariah yang diisi di JII dan lain sebagainya. Ya kita tidak perlu, kalau bahasa Jawanya, ngeramesin sendiri lah, ya kan? Ngeramesin nasi sendiri, ini mempertanyakan ini beneran udah syariah, ini masih ada seperti ini loh. Ya memang tidak ideal sekali, tapi itu kan sudah distempel MUI. Analoginya ya sama lah kayak makanan tadi kan, masa kita mau lihat sampai dapurannya yang di sini itu beneran, coba dibuka itu dapurnya, ini beneran nyembelihnya pakai nama Allah atau tidak gitu kan. Saya rasa itu. Jadi pasar ini untuk semua, tidak hanya untuk umat Muslim. Dan kita malah senang tadi sebagai Islam sebagai rahmatan lil alamin benar-benar punya hal yang itu bisa menjadi bagian bagi semua orang gitu loh, tidak hanya umat Muslim. Tinggal ya kita harus menjaga nilai-nilainya itu sesuai, memang sesuai dengan syariahnya, sesuai ada nilai-nilai Islamnya, itu mungkin. Oke, thank you Mas Bayu. Mas Igi gimana nih Mas untuk mempromosikan produk-produk syariah ini untuk kelompok non Muslim? Tadi kan Mas Bayu udah nyebut tuh, kalau mereka itu basisnya rasional. Jadi keuntungan apa yang didapat itu menjadi dasar keputusan untuk menggunakan produk syariah misalnya. Saya mau kasih ilustrasi, misal di keuangan itu banyak juga non-Muslim memilih untuk KPR syariah. Di bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah dengan skema murabahah misalnya, itu mengunci cicilan itu tetap sepanjang tenor dari KPR-nya. Jadi misal Mbak Lia beli rumah lagi itu misalnya, kan sekarang lagi di Australia kan, nah misal beli rumah lagi nih di Jakarta, nah lalu kemudian KPR 10 tahun misalnya, dari sejak pertama kali sampai 10 tahun itu cicilannya fix tetap gitu. Nah, karena ternyata ya tadi non Muslim yang memakai produk itu ngikutin perempuan, berarti ya mereka itu mengharapkan kepastian. Kan perempuan ngarepinnya kepastian. Sama ternyata nasabah yang ngambil KPR itu juga membutuhkan kepastian, sehingga cicilannya tuh nggak naik turun yang dia nggak bisa perkirakan. Karena di konvensional bisa jadi saat ini misal bunganya rendah, pada saat ada pergerakan peningkatan bunga, cicilannya bisa bertambah. Mereka nggak mau tuh, gitu loh. Jadi kadang bisa jadi lebih mahal sedikit, tapi memilih itu. Nomor 2 nih, contoh yang lain itu kan produk keuangan ya. Saya pernah ngalamin juga makan daging Kobe halal, Wagyu atau Kobe halal di Jepang, gitu ya. Itu kan harganya sama tuh, malah jauh lebih mahal dibandingkan dengan daging Kobe atau Wagyu yang biasa, benar nggak? Tetapi banyak juga orang di sana, baik Muslim maupun non-Muslim, itu mencari yang halal karena kan tadi ngelihat scarcity-nya,
lalu menjadikan pengalaman yang dianggap lebih eksotis, misalnya apa sih bedanya? Oke. Jadi ada unsur itu juga ya, Mas Igi ya, kayak pengalaman juga, experience. Oke. Untuk wisata kan juga seperti itu. Iya. Makan daging Kobe yang biasa udah biasa aja. Mereka kan cari yang nggak biasanya. Yang nggak biasa itu apa? Yang ada halalnya. Sampai kemudian si penjualnya itu menunjukkan dulu ini sertifikatnya, nomornya, traceability dan lain sebagainya. Jepang itu seperti itu. Walaupun setelah bayar, kalau kayak saya gitu ya, saya pengen nggak ke belakang 2 hari gitu, sayang kan, biar aja gitu, udah bayar mahal gitu ya. Di eman-eman di perut ya. Buang kan, nah itu kan eman-eman istilahnya kan kayak begitu. Malah kita biarin kadang-kadang masih ada di sela-sela gigi supaya pas besoknya masih kita dapetin lagi, icipin lagi, enak nih kan, masih enak gitu kira-kira. Itu contoh aja tuh Mbak Lia. Jadi balik ke ini ya, kita bisa memberikan pengalaman yang menyentuh itu sehingga mereka itu mau dan kemudian malah merasa mendapat keuntungan yang lebih besar ketika pakai yang halal gitu. Ini saya jadi pengen cerita pengalaman saya sih. Di Australia kan juga cukup banyak produk kosher ya, Mas Igi, Mas Bayu ya, yang halalnya Yahudi lah seperti itu. Tapi benar tadi yang Mas Igi bilang loh, experience-nya itu. Saya sama suami jadi ini apa sih gitu ya? Apa sih sebetulnya nilai plusnya gitu kan? Pengen nyoba gitu. Apalagi kan Yahudi untuk beberapa hal agak mirip ya dengan Muslim ya gitu ya, pengolahan ya seperti mereka kan nggak ada babi gitu, yang lain-lain seperti itu gitu. Ya waktu itu sih kita nggak sampai nyicipin dagingnya gitu, karena kan mereka olahnya juga spesifik sekali kan dengan garam dan kosher salt itu kan salah satu yang cukup terkenal ya, bahkan kayaknya sekarang sering sekali dipakai sebagai ingredients gitu. Kita kan juga penasaran kenapa nih, apa yang istimewa sih dengan garam ini gitu ya, garam yang secara kosher ini gitu kan. Itu terima kasih penjelasannya Mas Igi, itu I can relate it gitu ya, itu tentang pengalaman sebetulnya. Oke, jadi gimana nih, berarti sudah siap dong kalau gitu kita punya kita buat endorsement untuk produk-produk syariah yang dibawakannya misalnya sama public figure yang non muslim. Gimana nih Mas Igi? Nah gini juga, saya jadi keingetan tadi Mbak Lia, saya tambahin dikit ya. Tadi kan sekarang kalau produk di dalam negeri yang juga fenomenal itu diantaranya adalah Wardah. Jualannya Wardah itu adalah halal nih. Kosmetiknya itu halal. Dengan ini penjelasan ini saya dapetin dari Menteri Perdagangan nih, Pak Lutfi gitu loh, bahwa masyarakat itu merasakan bahwa kualitasnya itu dianggap lebih baik nih si Wardah ini, dan akhirnya buat yang Muslim karena campaign halalnya kuat jadi dipakai, tapi kemudian merasakan bahwa quality-nya juga oke. Gitu loh, sehingga surprisingly pangsanya Wardah itu nggeser Revlon loh misalnya. Iya, jadi ini Pak Lutfi yang cerita, bukan saya nih gitu. Jadi geser tuh Revlon gitu. Kalau Mbak Lia kan mungkin pakainya Chanel atau apa gitu. Sama, saya pakai Wardah juga kok. Tapi saya disebut merek lagi deh. Tapi benar, saya setuju kok dengan itu. Dan juga untuk dari segi harga juga ini ya affordable lah gitu ya. Tuh, dan sudah juga berani ini kan Mas Igi pakai bintang Korea kan untuk ininya, untuk bintang iklannya kan, untuk endorsementnya itu. Belum tahu tuh. Makanya ini kan menjawab pertanyaan Mbak Lia sendiri. Ketika kemudian baik dari sisi halalnya dijaga dan quality-nya juga dia tonjolkan, maka endorsernya mau Korea, mau siapapun oke aja gitu kan. Yang penting kan enak dilihatnya kan, endorsement-nya gitu. Mas Igi biasanya ada beberapa ide untuk yang enak dilihat itu ya, nanti bisa sekaligus untuk promosi produk. Kapan-kapan dibuat podcast-nya begitu tuh. Boleh dengan calon-calon endorser produk halal ya Mas Igi ya. Iya betul. Saya nggak sebut nama deh di sini, tapi kalau baca tulisan Pak Igi pasti tahulah siapa yang dimaksud. Oke, nah ini pertanyaan terakhir Mas Igi dan Mas Bayu ya. Ini kita nih ramai sekali biasanya dengan wacana milenial nih, kaum muda ya gitu, dan tidak terkecuali juga tentunya dengan ekonomi syariah ini. Mas Bayu tentunya setiap hari nih kan berhadapan dengan kelompok muda ini gitu loh, sebagai pembelajar dari
ilmu ekonomi Islam, ekonomi syariah ini juga Mas Igi mungkin juga melihat ini dari sudut potensi potensi pasar atau bagaimana mereka menjadi pelaku ekonomi syariah. Gimana nih potensi generasi muda ini sih, Mas Bayu? Pantas ya Mas Bayu tuh kelihatannya muda terus ya. Milenial terus. Milenial terus ya. Bentar lagi Gen Z lagi nih ya yang diajar nih. Jadi pengen balik ke kampus ya. Nanti kita undang Pak Igi ya, siapa ya? Wah, iya salah satu yang harus diundang nih Mas Bayu, soalnya dari 1 jam kuliah nih 15 menitnya bisa ketawa-ketawa ini nih. Iya, gimana Mas Bayu nih untuk peran generasi muda nih untuk pengembangan ekonomi syariah? Iya, zamannya sudah berubah sangat cepat ya. Mahasiswa saya juga generasi Z, generasi Alpha gitu ya. Sebentar lagi kita masih generasi kolonial ya, baby boomers atau kolonial ya. Itu harus menyesuaikan. Gembalia yang kolonial, kalau kita masih milenial kok. Kita harus menyesuaikan dengan mereka. Ditambah pandemi lagi seperti ini kan. Nah, semuanya mengakses online akhirnya. Akhirnya kelas juga tutup ini kampus dari Maret tahun lalu. Semuanya serba online, jadi masalah knowledge itu kita sudah tidak begitu banyak memberikan. Mereka dengan mudah mencari sendiri kan, video, ilmu ya. Ya akhirnya kami sebagai dosen juga bikin YouTube ini ya. Saya juga. Oh iya, ini Mas Bayu salah satu dosen YouTuber nih, Mas Igi, silakan subscribe, videonya bagus-bagus. Jadi kita bikin video kemudian ditautkan di platform belajar online gitu ya, e-learning di kampus. Dan tugas kita sebagai dosen adalah memberikan motivasi sekarang, motivasi, inspirasi ya, bagaimana meluruskan mereka. Karena tadi itu ya, jangan sampai mereka termakan hoax-hoax seperti itu. Ya. Jadi ke depan itu kita banyak bagaimana menyampaikan ekonomi Islam itu tidak hanya di Indonesia. Kita lihat di mana-mana itu, di Malaysia ya, bahkan juga di Eropa mendeklar sebagai Islamic Finance Hub, Inggris di Europe misalnya, ya kan? Anda kalau lulus tidak harus kerja di bank syariah di Indonesia atau di lembaga di Indonesia, Anda bisa ke Jeddah di IDB ya, Anda bisa lanjut ke Durham misalnya, Anda bahkan ada salah satu mahasiswi kita yang lanjut ke LSI, habis S2 di Durham dia S3 di LSI gitu loh ya. Jadi kita memberikan wawasan, dan juga perkembangan sangat cepat sekarang. Bisa jadi ke depan tidak ada lagi atau banyak pekerjaan yang hilang gitu kan. Iya, teller di bank hilang, CS di bank hilang, marketing juga bahkan hilang gitu kan. Sekarang buka rekening lewat online bisa, isi semuanya lewat HP gitu kan, bayar lewat jam, kemudian mengajukan pembiayaan lewat aplikasi. Nah, ini kita berikan wawasan-wawasan sehingga mereka ke depan itu bisa memiliki visi yang jauh gitu, visioner. Tidak hanya sekedar tahu traditional banking misalnya, tidak hanya tahu bahwa ekonomi Islam hanya belajar buku-buku yang lama, itu tetap perlu ya sebagai dasar. Tapi kita memberikan wawasan bahwa sekarang sudah sangat berkembang, dan di ekonomi Islam itu kan pintu inovasi sangat terbuka lebar gitu kan. Dalam hal muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi Anda hanya pegang apa yang dilarang gitu kan. Makanya sekarang banyak bermunculan tadi disampaikan Pak Igi, Bang Igi, ada suku gitu kan, atau disebut dengan, kalau ya nggak bisa disebut surat utang syariah sih, cuman dia kalau kita mau sebut secara singkat seperti itu ya, suku, kemudian ada saham ya, kita ada reksadana syariah, jadi banyak instrumen-instrumen investasi. Dan saya rasa ini merupakan tugas kita bersama, dan mahasiswa itu gerakannya sangat cepat ya, dan mereka karena kampus semakin banyak yang punya program studi maupun S1, S2, S3 ya, dan masing-masing punya himpunan mahasiswanya. Ini himpunan mahasiswa biasanya banyak bikin acara ya, ada namanya KASE, Kelompok Studi Ekonomi Islam, HIMA, FOSE dan lain sebagainya yang di bawah Dikbud, di bawah Kemenak gitu kan. Belum lagi yang swasta, ini kampusnya sangat banyak sekali ya. Jadi kita minta mereka menyiapkan diri sebaik mungkin. Jangan sampai malah kalah dengan negara lain gitu kan, yang bukan Islam malah bisa kerja di lembaga keuangan Islam gitu ya, banyak sekali, atau bahkan mu'alaf gitu kan, sama seperti yang kemarin sempat presidennya Insef mungkin ya, yang sekarang Prof. Asmi Omar itu kan juga bukan mu'alaf ya, dan dia bisa memegang puncak tertinggi. Jadi kita menyiapkan
pemimpin-pemimpin ekis masa depan yang berwawasan global gitu ya. Dan kita memberikan contoh-contoh seperti tokoh-tokoh gitu ya, seperti Bang Igi, kemudian ada kawan-kawan yang di IDB ya, ada kawan-kawan juga yang kerja di bank syariah di luar negeri, atau bahkan tergabung di regulator yang di Indonesia kemudian ikut asosiasi-asosiasi internasional ekonomi Islam. Saya rasa itu yang menjadi tugas kita bersama, dan supaya tidak masuk ke masyarakat yang banyak nyinyir tadi ya. Ya, memang setiap orang beda-beda Mbak Lia pemahamannya, jadi kita harus maklum lah dalam tanda petik. Kan sekarang banyak isu bahwa ekis dibawa ke arah sedikit kapitalis gitu kan ya, orang-orangnya kok pragmatis gitu kan, mana nilai-nilai perjuangannya, mana ruh-ruh ekonomi Islamnya. Ya kita harus menyadari bahwa setiap orang tuh berangkat dari posisi yang berbeda-beda. Ada yang dari mahasiswa dia sudah sebagai aktivis ekonomi Islam, ada yang baru bergabung, ada yang dia sudah dari pondok, berbeda-beda. Kita harus bisa apa ya, menyesuaikan, harus bisa menerima pendapat berbagai macam orang. Tapi kita juga harus tetap bisa mewarnai perkembangan ekonomi Islam. Bukan berarti kita juga ikut larut di dalam arus yang mungkin tidak sesuai. Tapi kita harus bisa meyakini bahwa setiap orang itu punya pengetahuan yang berbeda-beda, pemahaman berbeda-beda, ya, karakter berbeda, sehingga mungkin hidayahnya akan berbeda. Ya, tidak bisa kita pukul rata ekis itu harus seperti ini loh ya. Harus sama seperti zaman kita waktu masih mahasiswa, harus sama seperti zamannya waktu pertama kali didirikan bank syariah. Sudah berbeda. Dan kita malah senang bisa mengajak gerbong kita semakin besar untuk sama-sama membesarkan ekonomi syariah. Mungkin gitu Mbak Lia. Oke, thank you Mas Bayu. Dan memang diversity bahkan di kalangan internal umat Islam sendiri kan sebetulnya salah satu ciri khas Indonesia ya. Indonesia sebagai negara dengan umat Muslim terbesar, dan itu tadi Mas Bayu bilang sebetulnya ini bisa dimanfaatkan sebetulnya sebagai kekuatan ya Mas Bayu, daripada sebagai pemecah gitu ya. Oke, terutama khususnya untuk pengembangan ekonomi Islam. Kalau Mas Igi gimana nih Mas, potensi generasi milenial, generasi muda kita nih untuk pengembangan ekonomi syariah? Memang generasi sekarang tuh ajaib loh. Memang pertanyaan-pertanyaannya ya? Iya, pertanyaan-pertanyaannya tuh cenderung kritis. Ya, saya ngerasain sendiri ketika anak saya juga jadi tumbuh dewasa kan, masuk dewasa, SMA, kuliah. Pertanyaan-pertanyaannya tuh nggak terfikir di kita. Itu contoh gitu ya. Ini kalau ada orang meninggal, katanya kita bernafas di dekatnya, apakah itu sifat sombong? Nah, contoh ya, kan dia udah nggak bernafas tuh, gitu, sampai kayak begitu. Atau misalnya lagi gitu ya, katanya kalau ada patung, kemudian gambar-gambar makhluk hidup, malaikat nggak bisa masuk nih. Berarti bisa panjang umur dong, pas mau menjemput ajal, maut, jadi nggak ada yang mau masuk ya. Apa kayak begitu gitu, contoh-contoh gitu ya. Ya memang ajaib gitu ya. Tahu dilarang baca Quran di kamar mandi, dia nanya, kalau orang Arab ngomong di kamar mandi dosa nggak ya, katanya. Gitu-gitulah gitu ya. Buat yang penggemar bola lain lagi. Pertanyaannya, Ustadz, katanya, kalau pahala sama dosanya seimbang gimana ya? Ada extra time atau penalti katanya. Gitu, ini contoh di akhiratnya nanti mau kayak begitu. Itu fakta bahwa generasi milenial kita tuh seperti itu. Tetapi surprisingly ya, berdasarkan survei juga, mereka itu juga lebih memiliki kecenderungan untuk mengikuti halal lifestyle. Gitu. Jadi ketika di survei itu milenial ini akan memilih mengikuti yang sesuai dengan syariat Islam misalnya. Jadi ketika makan udah nggak aneh di Jakarta itu, misalnya orang nanya atau di mana nanya ini halal atau enggak gitu. Itu pertanyaan lazim ketika terus kemudian nggak ada stempelnya, misalnya nggak ada sertifikat MUI-nya. Sama seperti ya dibuka aja di YouTube juga kan gitu. Kalau mau cari traveling halal, nanti akan ada rujukan-rujukannya gitu ya. Tadi ya, baik endorsers maupun kemudian ya artis lah gitu yang terus kemudian
mencontohkan apa yang dia lakukan ketika traveling ke negara tertentu. Nah, kalau menurut saya lagi-lagi ini keniscayaan ketika tadi ya kita sebagai orang tuanya gitu ya, itu kemudian pasti berharap anaknya itu jauh lebih baik dari orang tuanya. Saya sebagai bapak pasti berharap anak kita itu punya pemahaman dan juga perilaku yang lebih baik dari orang tuanya, benar nggak? Katakan ya, mau ini ekstrimnya ya, saya jadi kepikiran seorang koruptor misalnya, surprisingly juga, gitu ya, pasti pengen anaknya sekolah di sekolah Islam, gitu. Jadi antrian untuk sekolah Islam itu panjang loh Mbak Lia di Jakarta tuh. Jadi orang itu memang memilih tuh ke Al-Azhar, ke Al Ihsan ya yang di Pondok Labu, lalu ada sekolah Islam Cendekia dan lain-lain. Wah, ngantri. Anak saya di Gontor saingannya banyak banget Mas Igi waktu itu. Kan gitu kan. Artinya apa? Mau bapaknya mohon maaf ya nih, sebajingan apapun gitu ya. Pengen anaknya lebih baik ya. Anaknya itu nggak kayak bapaknya kan. Ya kan? Nah, jadi hal negatif yang dialami orang tuanya pasti nggak pengen itu menurun ke anaknya. Minimal kan punya bekal tabungan bahwa ini anaknya jadi anak soleh, doain orang tuanya. Sehingga lagi-lagi keniscayaan ini nanti generasi milenial kita nih yang lebih dari 50% berdasarkan sensus penduduk terakhir itu juga akan punya kesadaran yang lebih tinggi, lebih baik untuk kesyariahan. Jadi ini keniscayaan Mbak Lia. Jadi nanti dan itu tadi ya bahwa pelaksanaan atas nilai-nilai syariah tadi akan menyentuh dan akan dirasakan oleh semua orang bahwa oh iya ini ternyata lebih baik ya, oh ini protecting kita semua ya, gitu. Jadi udahlah ditinggalin gitu ya memperdebatkan surga tuh, pas banget tuh surga tuh, saya ngulang-ulangin ini, surga itu diciptain bukan buat diributin gitu kan, nggak ya udahlah tinggal harusnya dirasain aja gitu kan, terlalu luas lah. Kan bukan coupling kita sendiri gitu. Tadi yang diversity pemahamannya itu juga yang baru mulai belajar Islam, yang baru belajar syariah juga punya hak di depan untuk coupling surganya gitu. Kira-kira gitu sih Mbak Lia. Oke. Mas tadi saya menarik juga nih, kira-kira reason anak generasi milenial atau generasi Z ini ya gitu ya untuk tertarik kepada ekonomi syariah itu apa? Lebih didasarkan rasionalitas atau ya tadi Mas Igi bilang bahwa misalnya orang tuanya memang menyiapkan mereka di institusi pendidikan Islam supaya bisa lebih paham gitu agamanya. Gimana Mas? Saya kira dua-duanya sih ya. Susah juga ya. Karena gini juga, hidayah itu kan dari Allah juga gitu ya. Kan kita nggak bisa menilai seseorang juga atas perbuatannya. Jadi dari sisi rasional kemanfaatannya akan dirasakan. Lalu dari sisi apa tadi ya istilahnya spiritualitas lah ya. Ya, spiritualitasnya itu juga akan terpanggil. Akan ada calling itu kok gitu. Akan ada calling. Oke, terima kasih banyak atas bincang-bincang yang sangat menyenangkan dan mencerahkan ini Mas Igi dan Mas Bayu. Aduh, saya senang banget ini, saya berasa jadi mahasiswa lagi di depan Mas Igi dan Mas Bayu. Banyak sekali yang saya pelajari dan insya Allah nanti pendengar podcast saya juga mudah-mudahan mendapat pelajaran yang sama bernasnya dengan yang saya dapatkan. Pendengar podcastnya banyak Mbak Lia. Kenapa? Pendengar podcastnya banyak nggak? Ya alhamdulillah nggak sebanyak Mas Bayu, tapi ceritanya ini sih Mas Igi pengennya sih growing organically aja gitu ya. Ya maksudnya namanya bukan penghamba subscriber gitu, tapi insya Allah saya coba membuat setiap episodenya sebaik mungkin gitu supaya juga ini ada di YouTube nggak? Oh ada di YouTube ada. Oh nanti di share dong ya. Oh iya pasti di YouTube dan ada juga. Sebarin nih. Langsung yang nonton banyak tuh.
Nah, iya, ada di YouTube dan ada di Spotify juga Mas Igi. Jadi bisa didengarkan sambil ambil nyetir kali ya, atau juga bisa didengarkan di rumah. Oke, sekali lagi terima kasih dan sukses untuk semua aktivitasnya Mas Igi di Masyarakat Ekonomi Syariah dan di beberapa institusi lain ya yang lekat dengan pemerintahan. Bisa kita undang nanti ya di UNER. Iya, ini harus diundang. Mungkin nanti Mas Igi juga bisa undang Mas Bayu untuk ngobrol-ngobrol lebih panjang ya dari sudut akademis nih gini. Mas Bayu juga terima kasih, sahabat lama saya dulu di New Zealand di Christchurch ya, tempat berorganisasi bareng juga dulu di PPI. Terima kasih banyak Mas Bayu atas insight-nya malam ini, atas sharing-nya tentang bagaimana perkembangan ekonomi Islam ini di dunia akademis di Indonesia. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak, Mas-mas berdua ya, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi di kesempatan yang lain. Salam untuk keluarga di rumah, salam sehat ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, thank you, thank you semuanya. Demikian perbincangan saya dengan Igi Haruman Ahsin, Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia, dan Dr. Bayu Arifianto dari Program Studi Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya tentang perkembangan ekonomi syariah dan potensinya bagi kesejahteraan umat dan perekonomian nasional. Terima kasih telah menyimak Amalia Podcast dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Tetap sehat dan tetap semangat.